Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Salam sehat, salam DJTM untuk kita semua. Mengawali pembelajaran kali ini anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, video pembelajaran kita kali ini masih tema 6, yaitu cita-citaku. Dan sekarang kita masuk di subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Di sini kita mempelajari anak-anak menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Tanda jeda itu semacam tanda perhentian. Tentu tanda perhentian di sini adalah berhubungan tanda perhentian di dalam membaca puisi. Kemudian mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan di sini berarti membaca puisi. Di sini nanti di mana melalui mendeklamasikan puisi dan anak, ketika kita membacanya harus ada ekspresinya, ada mimiknya, ya, sehingga di sini kelihatan menarik bagi si pendengar dan yang melihatnya. Agar si puisi, ya, Pak Guru ulangi, agar isi puisi dapat tersampaikan pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Ya, lantang di sini yang dimaksud lantang itu adalah dengan nyaring, ya, supaya bisa didengar baik, ya, bisa didengar baik dan jelas oleh si pendengar puisi tadi. Kemudian, ya, waktu untuk mengambil nafas disebut jeda, ya. Berarti ada berhenti di sana anak-anak, ya. Ada perhentian di sana pada saat kita mengambil nafas tadi yang disebut dengan jeda itu. Kemudian tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Jelas di sini. Baik, kita lanjut. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Tanda jeda ini simbolnya bisa dilihat di slide. Nomor urut 1, simbolnya di sini strap 1. Tanda baca ini memiliki arti berhenti sesaat untuk bernapas, ya. Fungsi tanda jeda ini, ya, hampir sama dengan tanda koma, jelas di sini. Kemudian nomor 2, simbolnya adalah strap 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda baca ini hampir sama dengan tanda titik, jelas di sini. Kemudian nomor 3, simbolnya strap 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan akhir puisi. Jelas di sini. Baik, kita lanjut. Bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Sekarang Pak Guru akan membaca. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, sekarang setelah diberi tanda jeda, anak-anak perhatikan. Di mana, ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini nanti, anak-anak bisa melihatkan tanda jedanya. Sekarang Pak Guru akan baca. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Perhatikan anak-anak, baris pertama atau larik pertama sampai keempat anak-anak, di mana jedanya itu simbolnya hanya strap 1. Itu berarti dari baris pertama sampai baris keempat itu di dalam membaca puisi itu kita harus menggunakan tanda jeda, yaitu tanda jeda yang sifatnya seperti tanda koma, hanya berhenti sesaat, berhenti sejenak. Dan perhatikan baris yang kelima, hanya untuk sebuah kata merdeka. Berhentinya di situ lama anak-anak. Kesimpulannya anak-anak berarti puisi ini hanya terdiri dari 1, ya, bait. Di mana pada akhir baris kelima di situ diberi tanda jeda agak lama atau lama sekali. Ya, sudah jelas anak-anak, ya. Baik, sekarang kita lanjut. Langkah-langkah, ya, mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik.
jelas di sini. Mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Ya, bukan hanya membaca saja, tetapi punya gerak tangan, barangkali raut muka kita, itulah yang disebut dengan gerak dan mimik yang sesuai. Ya, baik, sekarang kita lanjut. Mendeklamasikan puisi, ada beberapa hal yang perlu ya kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Perhatikan ya, pada saat ini adalah kunci agar puisi yang kita baca dapat didengar dengan baik oleh si pendengar. Baik, lanjut. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Ya, di sini yang pertama sudah jelas anak-anak memahami isi puisi, memberikan tanda jeda yang sesuai, memperhatikan intonasi. Intonasi itu tinggi rendah nada, kemudian tempo, cepat lambat pengucapan kata-kata, kemudian irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan suara, serta pelafalan, serta pelafalan, ya, atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Kemudian memperhatikan mimik tadi itu yang berhubungan dengan ekspresi raut muka wajah, ya. Baik, jelas di sini, kita lanjut. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya, pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar itu anak-anak sudah jelas tujuannya agar makhluk hidup itu tetap ya keberadaannya tetap terjaga, ya. Itu tujuannya. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Ya, lingkungan di pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Nah, perhatikan di gambar ini anak-anak. Marilah kita lindungi lingkungan ini ya dari limbah. Lingkungan ini anak-anak, di sini ada tanah, ya ada tanah lapang, kemudian ada pohon, ada rumah, ada orang di sini, kemudian ada hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ini merupakan lingkungan sekitar. Contoh ya lingkungan sekitar kita, ya. Baik, kita lanjut. Ya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Ya. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Semakin langka itu artinya semakin sedikit anak-anak, ya. Populasi itu sama dengan perkembangbiakan. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain. Penyebab kelangkaan anak-anak yang pertama hewan. Satu, sering diburu atau dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Contoh hewan seperti rusa anak-anak, orang sering sekali berburu. Tentu yang pertama mengambil dagingnya, dan yang lebih penting lagi mereka mau mengambil tanduknya. Kalau sering ya melakukan ini anak, lama-lama rusa itu ya akan punah. Ya. Kemudian ya juga contoh lain seperti burung kakatua, banyak sekali orang yang berburu hewan kakatua. Kalau dulu burung kakatua itu anak-anak kita sering melihat di mana-mana, termasuk di daerah Sumbawa ini, tapi sekarang kita sulit melihat hewan burung kakatua itu ada di hutan, kecuali ada di sangkar burung yang dipelihara oleh orang. Nah, kemudian tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Contoh, tumbuhan di hutan ditebang terus-menerus. Lama-kelamaan hutan itu akan punah, akan habis. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Ini juga adalah salah satu penyebab hewan itu ya mengalami kelangkaan anak-anak. Di samping itu sulit berkembang biak. Ya ada juga hewan yang sulit berkembang biak, mungkin faktor makanan, minuman, atau mungkin faktor lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, habitatnya rusak. Ya, habitat itu adalah tempat berkembang biaknya makhluk hidup atau tempat tinggalnya makhluk hidup. Itu dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, ya, atau membuka lahan untuk pertanian, katakanlah begitu anak-anak. Contoh, kalau tumbuhannya terkena hama, hama itu bisa hama tikus, di mana tanaman itu dimakan sama tikus. Kalau padi, kemudian hama-hama lain, penyakit-penyakit tanaman yang lain, ya. Mungkin lama-lama daunnya gugur, kemudian lama-lama dia akan mati. Kemudian yang keempat, ya, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Katakanlah terjadi kemarau panjang anak-anak, ya, hewan itu tidak bertahan karena terlalu panas barangkali, ya, lama-lama dia akan mati. Karena mungkin tidak lagi mendapat makanan yang cukup.
ya dari lingkungan sekitar sehingga lama-lama bisa dia mati. Kemudian dari tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Ini merupakan beberapa contoh penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan anak-anak, ya jelas di sini. Baik, kita lanjut. Perhatikan di slide. Bagaimana kondisi ya lingkungan pada gambar? Tentu kondisi ini sangat menyedihkan. Ya, sangat memprihatinkan. Bayangkan yang tadinya lingkungan ini adalah lingkungan yang dipenuhi oleh hutan yang lebat, udara yang segar, sejuk. Nah, pada akhirnya lingkungan ini menjadi tandus, menjadi gersang. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Tentu yang kita lakukan adalah sebagai manusia, anak-anak, tentu kita harus mencintai lingkungan ini. Kita jangan ya melakukan atau memanfaatkan lingkungan ini semaunya kita. Tetapi ketika kita menebang pohon, maka sebaiknya kita harus tebang pilih, tebang sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika terjadi seperti ini, hutan menjadi gersang dan tandus seperti itu, tentu yang kita lakukan, kita punya rasa tanggung jawab, anak-anak. Yang pertama, barangkali kita harus punya kesadaran ya untuk menyiapkan berbagai bentuk pembibitan tumbuh-tumbuhan, kemudian melakukan penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi. Sekalipun membutuhkan waktu lama, anak-anak, lingkungan ini akan kembali normal. Tetapi inilah salah satu upaya kita agar beberapa puluh tahun ke depan hutan yang tadinya gundul ini, tandus ini bisa kembali normal. Dan tentu kita harus menjaga terus alam ini, lingkungan sekitar kita, agar tetap kita nikmati di masa-masa yang akan datang, anak-anak, dengan baik. Sekarang kita lanjut. Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Salah satunya penegakan hukum terhadap perburuan hewan ya langka dan penebangan hutan. Ketika ada orang yang melakukan perburuan hewan, anak-anak, atau penebangan hutan secara sembarangan, maka sebaiknya ya yang berwenang, katakanlah polisi kehutanan, maka harus menegur, bertindak tegas, bahkan harus menangkap dan diproses, bahkan bila perlu harus masuk penjara supaya ada jerak ya, supaya mereka tidak mengulangi lagi ya perbuatan-perbuatan yang bisa merusak lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penangkaran ya dan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka di sini, anak-anak, penangkaran yang dimaksud di sini adalah upaya ya perbanyakan ya melalui pengembanganbiakan dan pembesaran tumbuhan ya, terutama di sini adalah tumbuhan yang hampir langka ya, tumbuhan yang hampir punah maupun satwa liar yang juga satwa liar yang hampir punah dan langka. Perlu ada penangkaran di sini. Ya, penangkaran di sini, Pak Guru ulangi, penangkaran di sini adalah upaya perbanyakan melalui pengembanganbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya ya. Kemudian ya di sini, anak-anak, ya ada pelestarian secara in situ ya. Perhatikan, ada pelestarian secara in situ dan ex situ ya. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Habitat aslinya itu tempat aslinya dari hewan atau tumbuhan itu. Seperti cagar alam. Apa itu cagar alam, anak-anak? Cagar alam itu adalah kawasan hutan konservasi yang memiliki banyak manfaat dan fungsinya. Ya, tentu ini bagi manusia, anak-anak. Kemudian ada namanya hutan lindung. Hutan lindung ini, anak-anak, adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Tentu hutan lindung ini sangat bermanfaat untuk menahan banjir, agar tidak terjadi banjir, agar tidak terjadi erosi, dan juga untuk supaya ada supaya bisa menghasilkan udara yang sejuk ya bagi kita. Kemudian di sini adalah Suaka Marga Satwa ya. Suaka Marga Satwa di sini ada, anak-anak, ya jelas di sini adalah kawasan hutan ya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki ya karakter khas tertentu. Marga Satwa di sini tentu berhubungan dengan tumbuhan, berhubungan dengan hewan, anak-anak ya. Kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki karakter khas tertentu. Contoh umpamanya komodo di Pulau Komodo itu harus dilindungi oleh pemerintah, anak-anak ya. Karena kalau tidak dilindungi, lama-lama komodo itu bisa ya punah ya. Kemudian
Berikutnya, ya, ada namanya Taman Nasional. Taman Nasional itu anak-anak taman yang biasanya digunakan oleh pemerintah, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah selain sebagai tempat wisata atau rekreasi, juga dijadikan sebagai tempat penelitian, ya, tempat untuk penelitian pengetahuan, ya. Kemudian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Anak-anak pernah mendengar kebun binatang kan? Dalam kebun binatang itu anak-anak begitu banyak berbagai hewan, ada gajah, ada harimau, ada anjing laut, ada barangkali rusa dan lain sebagainya. Yang sebetulnya habitat aslinya bukan di kebun binatang itu. Habitat atau tempat tinggal berkembang biak yang aslinya adalah di hutan. Tetapi diadakanlah kebun binatang, maka itulah yang disebut dengan ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya, ya. Seperti kebun binatang ada namanya kebun raya, ada taman sari, ada museum zoologi, dan juga ada herbarium. Ya, museum zoologi itu anak-anak, museum itu adalah institusi yang didirikan oleh pemerintah. Kemudian sosiologi itu adalah berhubungan, ya, dengan hewan, ilmu hewan. Berarti museum zoologi itu museum yang berhubungan dengan hewan, ya. Di situ akan mengoleksi berbagai jenis-jenis hewan. Kemudian herbarium adalah yang berhubungan dengan tumbuhan. Artinya di dalam museum herbarium itu akan mengoleksi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Karya seni, ya, kolase. Nah, apa itu kolase anak-anak? Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan dalam sebuah pola. Perhatikan gambarnya anak-anak. Di sini ada biji-bijian, ada daun, ada ranting, ya. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misalnya kalender bekas anak-anak, ya. Pasti di rumah kalian punya kalender, kemudian punya majalah dan koran bekas. Bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya daun dan ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Ingat anak-anak, bahan kolase itu berupa daun kering, ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Ya, baik, kita lanjut, jelas di sini. Kita lanjut. Karya seni montase. Apa itu montase anak-anak? Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada suatu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, dari koran, foto, atau bahan lainnya. Perhatikan, ini adalah karya seni montase anak-anak. Ya, ini ada gambar matahari, kemudian ada gambar awan, kemudian ada berbagai macam, ada pohon, ada berbagai macam tumbuhan, ya. Ini ada rumput anak-anak, kemudian ada domba, ada sapi, ya. Ini semua adalah sumbernya bukan dari salah satu sumber anak-anak. Ini bisa diambil dari koran, dari majalah, ya, dari foto, digunting kemudian ditempelkan pada suatu bidang, ya, atau pada suatu wadah, ya, pada suatu lembar, sehingga kelihatannya begitu selesai ditempel kelihatan sangat menarik sekali. Baik, kita lanjut. Karya seni mosaik, ya. Perhatikan anak-anak, apa itu mosaik? Mosaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Perhatikan, ini hasilnya anak-anak, ya. Ini gambar orang anak-anak, dia punya ada topinya, kemudian dia memakai baju kaos, ya, kemudian celana pendek, ada sepatunya, dia sedang memegang cangkul, dia sedang ini situasinya adalah situasi di daerah sawah anak-anak. Ini merupakan, ya, karya seni mosaik anak-anak. Ini terbuat dari ini biji-bijian anak-anak. Di topinya ini kan biji-bijian, ya, biji-bijian, ya. Ini semua dari biji-bijian. Di samping itu juga ini bijian, ada yang warna hitam anak-anak. Kemudian di samping itu ada yang warna biji-bijian yang warna putih.
Bahan-bahan berarti bahan-bahan dari karya seni mosaik ini anak macam-macam. Ada biji-bijian, ada kulit telur, ada pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Maka hasilnya ya seni mosaik. Seperti apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin seperti ini, menggambar sawah, kemudian ada orang yang sedang mengolah sawahnya, atau mungkin kita menggambar pemandangan alam umpamanya anak-anak, ya, dalam bentuk karya seni mosaik, maka bisa kita gunakan melalui bahan-bahan yang tadi, yaitu biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Baik anak-anak, ya demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini anak-anak ya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak di rumah, dapat menyimak menontonnya dengan baik, dan dapat memahami isi video pembelajaran ini, ya. Dan harapan Pak Guru yang terakhir adalah mengakhiri pembelajaran ini, anak-anak tetap menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan, jauh dari kerumunan, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari wabah ya virus corona ini. Mudah-mudahan anak-anak situasi kembali normal, dan ke depan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah, ya. Akhirnya selamat belajar, sampai bertemu kembali. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.